Apakah yang akan terjadi jika sebuah rumah bisa hidup dan bergerak? Hai guys, selamat datang di channel Explain. Di video kali ini, kita akan merecap alur cerita film dari film yang sudah sering tayang di stasiun televisi Indonesia, yaitu Monster House. Film ini merupakan film animasi garapan Gil Kenan yang dirilis pada tahun 2006. Bercerita tentang sebuah rumah misterius yang konon katanya bisa hidup dan bergerak. Dibintangi oleh Michelle Musso sebagai pengisi suara dari DJ Walters, Sam Lerner sebagai pengisi suara Chowder, Spencer Luke sebagai pengisi suara Jenny Bennett, dan Steve Buscemi sebagai pengisi suara Nevercracker. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke filmnya. Di suatu sore, terlihat seorang gadis sedang bersepeda. Lalu, ia terhenti karena sesuatu menghentikan sepedanya. Padahal, saat itu ia tidak menabrak apapun. Si gadis makin takut kala ia mengetahui bahwa dirinya tersangkut di rumput sebuah rumah yang terlihat tua dan sangat seram. Lalu, terlihat seorang pria tua membuka pintu rumah itu. Pria tua itu terlihat kesal ketika melihat si gadis diam di halaman rumahnya. Lalu, pria itu mengusir si gadis, namun si gadis tidak bisa pergi karena sepedanya tersangkut. Karena ketakutan, gadis kecil itu berteriak dan kabur meninggalkan sepedanya. Lalu, pria tua itu mengambil sepeda si gadis dan menghancurkannya karena merasa sangat kesal. Di saat si gadis sudah pergi, pria tua itu membawa sepeda yang sudah dihancurkan tadi untuk dimasukkan ke rumahnya. Namun, saat berada di depan pintu rumah, orang tua itu tersadar bahwa seorang remaja tengah mengawasi dan memotretnya dari rumah di seberang jalan. Ternyata, remaja itu sudah lama mengawasi orang itu. Terbukti dari banyaknya catatan dan foto barang yang diambil oleh orang tua itu. Seorang remaja itu lalu dipanggil oleh ibunya untuk turun ke bawah. Remaja itu bernama DJ Walters. DJ lalu memberitahu ibunya bahwa orang tua itu kembali mengambil barang, dan DJ juga berkata ada yang tidak beres di rumah itu. Orang tua DJ tidak percaya dengan omongan anaknya itu dan menganggap perilaku DJ sangat aneh karena selalu memata-matai rumah yang ada di seberang. Orang tuanya lalu berpamitan kepada DJ untuk pergi selama beberapa hari, dan mereka juga akan mendatangkan pengasuh yang bernama Elizabeth untuk menjaga DJ saat mereka pergi. Saat ayah DJ baru saja akan keluar dari rumahnya, dia menabrak seorang anak yang menggunakan topeng monster. Namun, anak itu tidak kenapa-napa. Anak itu adalah teman dari DJ yang bernama Chowder. Chowder datang ke rumah DJ untuk bermain basket bersamanya. Namun, saat mereka sedang asik bermain, Chowder melempar bola tidak tepat pedaring. Yang membuat bola itu memantul dan terlempar ke halaman rumah misterius di seberang jalan. Disinilah terungkap bahwa nama orang tua misterius itu adalah Nevercracker. DJ lalu memberanikan diri untuk masuk ke halaman rumahnya karena beranggapan bahwa Nevercracker masih tertidur. Saat DJ sudah hampir sampai di bolanya, Nevercracker keluar dengan rautan wajah yang seram, lalu berusaha menangkap DJ. DJ berusaha menghindar, tetapi DJ tidak sengaja merusak rumput di halaman itu. Nevercracker lalu murka dan berhasil menangkap DJ. Tetapi tiba-tiba Nevercracker terkena serangan jantung dan langsung terbujur kaku. Bersamaan dengan jatuhnya Nevercracker, tungku api di dalam rumah itu tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Tugas medis lalu datang dan membawa Nevercracker ke dalam ambulans. Tetapi Nevercracker tidak sengaja menjatuhkan sebuah kunci, lalu DJ mengambilnya.
Petugas medis sempat kesulitan mendorong berangkar karena rumput di halaman Nevercracker seperti mengikat rodanya. Dan benar saja, rumput itu menelan satu roda yang terlepas dari berangkar. Saat ambulan yang membawa Nevercracker pergi, tiba-tiba kaca jendela rumah itu retak dengan sendirinya. Pengasuh DJ yaitu Elizabeth akhirnya tiba di rumah, lalu menyuruh DJ untuk masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, DJ merasa gelisah karena kejadian yang menimpanya. Lalu, di malam hari, ia mengalami mimpi buruk mengenai rumah yang ada di seberang itu. Sampai-sampai ia terbangun di tengah malam dan mendengar suara telepon. Dan ternyata, telepon itu berasal dari Nevercracker. Namun saat ia menjawabnya, orang yang menelpon tadi tidak bicara satu kata pun. Karena DJ sudah terlanjur terbangun, perhatiannya teralihkan karena melihat rumah misterius di seberang jalan mengeluarkan api dari cerobong asapnya. Padahal saat itu Nevercracker sudah dinyatakan meninggal. Saat DJ sedang serius menatap rumah itu, tiba-tiba di belakang, ia dikejutkan dengan datangnya seorang yang menggunakan topeng Halloween. Happy Halloween, doofus. Orang itu adalah Bones, teman dari Elizabeth yang juga seorang anggota band. Elizabeth lalu bertanya pada DJ, kenapa belum tertidur di tengah malam. DJ lantas memberitahu mereka tentang apa yang terjadi. Tetapi Bones tidak percaya dan menganggap DJ sedang bercanda. Mereka berdua lalu keluar dari kamar DJ. DJ kembali menatap rumah misterius itu, dan kali ini dia melihat sesuatu di salah satu jendela rumah itu. Karena penasaran, ia lalu menelpon sahabatnya Chowder dan memintanya untuk bertemu di zona bahaya. Saat DJ keluar dari kamarnya, dia tidak sengaja mendengar pembicaraan antara Elizabeth dan Bones. Bones mengatakan bahwa ia dulu pernah kehilangan sebuah barang, yaitu layang-layang merah di rumah Nevercracker. Lalu, dia melihat Nevercracker mengambilnya dan berbicara kepada rumahnya itu. Setelah pembicaraan mereka selesai, DJ lalu mengendap-endap keluar dari rumahnya untuk bertemu Chowder. Karena sudah larut malam, Bones akhirnya pulang dengan keadaan yang setengah mabuk. Saat Bones melihat ke arah rumah misterius itu, dia melihat layangan merah yang dulunya sangat ia cintai di depan pintu rumah itu. Karena Bones tidak dalam keadaan sadar, dia lalu menghampiri layangan itu dan tersedot ke dalam rumah misterius itu. Di tempat lain, DJ bertemu dengan Chowder, lalu mengajaknya untuk menekan bel rumah misterius itu. Setelah mereka sudah sampai di depan rumah itu, Chowder memberanikan diri untuk memencet belnya. Saat bel rumah itu sudah terpencet, tiba-tiba lampu di kedua jendela menyala. Pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya dan keluar karpet yang menjulur, yang mirip sekali dengan lidah. Lalu berusaha menangkap Chowder. DJ yang melihatnya juga ikut ketakutan hingga mereka berdua lari dan masuk ke rumah DJ. Keesokan harinya, seorang anak perempuan datang ke rumah DJ untuk melakukan tipuan atau permen karena hari itu bertepatan dengan hari Halloween. Tetapi saat itu Elizabeth tidak mempunyai permen dan anak perempuan itu pun pergi. Di kamarnya, DJ dan Chowder sedang mengamati rumah monster yang kemarin malam hampir memakannya. Lalu, perhatian Chowder teralihkan karena melihat seorang perempuan yang ternyata itu adalah perempuan yang tadi datang ke rumah DJ untuk meminta permen. Perempuan itu terlihat sedang menuju rumah misterius untuk meminta permen. Lalu, tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung berlari menghampiri perempuan itu dan melarangnya untuk meminta permen di rumah misterius itu. Tapi perempuan itu mengira tidak ada hal yang aneh mengenai rumah itu.
hingga akhirnya rumah itu hidup dan menyerang anak perempuan itu. Beruntung, DJ dan Chowder datang menyelamatkan, dan akhirnya mereka bertiga selamat. Kini, sudah 3 orang yang mengetahui bagaimana sejatinya rumah itu. Selanjutnya, DJ mengajak perempuan itu untuk berkenalan, dan diketahuilah bahwa nama perempuan itu adalah Jenny Bennett. Jenny lalu diajak DJ untuk masuk ke kamarnya untuk bertemu dan berkenalan dengan Chowder. Singkat cerita, mereka bertiga melihat seekor anjing yang kencing di halaman rumah Nevercracker. Lalu, anjing itu ditangkap dan dimakan oleh rumah Nevercracker. Mereka bertiga langsung menelpon polisi setelah kejadian itu. Tak lama setelahnya, datanglah 2 orang polisi yang menggunakan mobil. Jenny lalu memberitahu polisi itu tentang apa yang rumah itu bisa lakukan. Tetapi kedua polisi itu tidak mempercayainya, hingga DJ mencoba memancing rumah itu agar menampakkan wujud aslinya. Tetapi rumah itu sedikit pintar dengan tidak menampakkan wujud aslinya. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa membantu, DJ akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada salah satu orang yang bernama Skull. Skull mengatakan jika ingin mengalahkan rumah yang dirasuki oleh monster, maka mereka harus menyerang sumber kehidupan dari rumah itu, yaitu di jantungnya. Mereka bertiga lalu membuat rencana untuk masuk ke rumah itu dengan cara memasukkan obat tidur ke dalam rumah hingga rumah itu tidur, dan mereka akan sangat mudah menemukan jantungnya. Chowder lalu mencuri beberapa obat tidur di apotek milik ayahnya, sedangkan DJ dan Jenny mempersiapkan senjata dan boneka yang akan digunakan sebagai umpan untuk membawa obat tidur itu masuk ke dalam. Setelah semuanya siap, misi mereka pun dilakukan. Rumah Nevercracker terpancing dengan datangnya boneka yang mereka buat. Tetapi, saat rumah itu hampir saja memakan bonekanya, kedua polisi yang tadi mempergoki mereka. Polisi menangkap mereka bertiga dengan tuduhan telah mengotori dan merusak rumah orang lain. Saat mereka akan pergi dari rumah itu, salah satu polisi mendengar suara dari dalam rumah. Lalu mereka berdua memeriksanya. Saat sedang berkeliling, tiba-tiba salah satu pohon hidup dan menyerang salah satu polisi itu. Temannya lalu mencoba memanggil bantuan, tetapi tidak berhasil karena rumah itu dengan sangat cepat memakannya. Kemudian, salah satu pohon kembali hidup, lalu melempar mobil polisi ke dalam rumah yang dimana di dalam mobil itu ada DJ, Chowder, dan Jenny. Di dalam, mereka bertiga hampir saja dimakan, namun berhasil keluar melalui kaca jendela mobil yang sudah pecah. Setelah rumah Nevercracker kembali tertidur, mereka memutuskan untuk berkeliling mencari jantung rumah itu. Tanpa sengaja, Jenny menemukan foto-foto lama yang memperlihatkan foto Nevercracker dengan istrinya. Di sisi lain, Chowder menemukan sekumpulan bohlam yang digantung, lalu menembaknya dengan pisau air yang ia buat. Dan tiba-tiba, mulut rumah itu kembali muncul, lalu mengeluarkan air, seperti orang sedang berludah. Melihat kejadian itu, Jenny lalu menyimpulkan bahwa yang Chowder tembak tadi adalah anak lidah dari rumah itu. Tak berselang lama, rumah itu kembali tenang dan mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanannya. Hingga mereka tak sengaja jatuh dan terperosot ke dalam sebuah ruangan di mana di ruangan itu berisi banyak mainan yang diambil oleh Nevercracker. Di sana mereka juga menemukan sebuah ruangan aneh yang digembok dengan gembok berbentuk love. DJ lalu mencoba membukanya dengan kunci yang Nevercracker jatuhkan pada saat ia dibawa oleh ambulan, dan ternyata berhasil. Mereka sangat terkejut ketika melihat di dalamnya
ada mayat istri dari Nevercracker yang tertutupi semen. Dan di sekitarnya, banyak terdapat barang-barang seperti bekas pemujaan. Karena terpleset, DJ lalu jatuh tepat di atas mayat istri Nevercracker, yang membuat mayatnya retak dan hancur. Karena kejadian itu, rumah itu kembali hidup dan mulai menyerang mereka bertiga. Chowder berhasil ditangkap oleh pir-pir yang bergelantungan dari atas. Jenny juga berhasil ditangkap dan disedot oleh pipa. Lalu, DJ mencoba naik ke atas, ke tempat mulut rumah itu. Di sana, DJ kembali bertemu dengan Chowder dan Jenny. Chowder dan DJ didorong masuk ke dalam mulut oleh karpet yang bergerak seperti lidah. Namun untungnya, Chowder berhasil bertahan di sisi mulut rumah itu. DJ juga berhasil bertahan dengan memegang kaki Chowder. Jenny yang melihatnya langsung bergegas naik dan menyerang anak lidah rumah itu, lalu membuatnya muntah dan mengeluarkan mereka bertiga. Setelah mereka berhasil keluar, DJ tak sengaja ditabrak oleh ambulan yang ternyata membawa Nevercracker yang masih hidup. Mereka bertiga sangat terkejut karena selama ini mereka mengira Nevercracker sudah meninggal. DJ lalu bertanya secara baik-baik kepada Nevercracker mengenai rumah itu. Lalu, Nevercracker bercerita bahwa dulunya ia mengenal seorang perempuan pemain sirkus yang bernama Constance. Constance sangat tidak disukai di tempat sirkus itu. Lalu Nevercracker jatuh cinta kepada Constance dan membawanya pergi dari tempat sirkus itu. Mereka lalu menikah dan memutuskan untuk membuat rumah. Pada saat rumah masih dalam pembangunan, kebencian orang pada Constance masih terbawa sampai di sana. Constance dilempari telur dan hal itu membuatnya kesal hingga ia mengambil kapak yang berat dan membuatnya menjadi tidak seimbang. Lalu, Constance jatuh ke basement bersamaan dengan tumpahnya semen dan akhirnya ia meninggal terkubur oleh semen. Semenjak saat itu, Nevercracker memutuskan untuk melanjutkan pembangunan rumahnya dan melarang siapapun untuk masuk ke halaman rumahnya, karena rumah itu dikendalikan istrinya dan menyerang setiap orang yang mengganggunya. Setelah pembicaraan mereka selesai, rumah itu kembali hidup dan kali ini, rumah itu bergerak keluar dari halamannya. Mereka dikejar hingga ke sebuah tempat yang masih dalam tahap pembangunan. Di sana, Nevercracker mencoba untuk menenangkan rumahnya dengan merayunya. Namun ternyata itu hanya akal-akalan Nevercracker karena ia berencana untuk memasukkan bom ke dalam dan menghancurkan rumah itu. Rencana itu diketahui oleh si rumah, lalu rumah itu menangkap Nevercracker. Untung saja, DJ, Chowder, dan Jenny langsung menyerang rumah itu menggunakan alat berat yang mereka ambil dari tempat konstruksi. Serangan mereka menyebabkan Nevercracker jatuh lalu terpental. DJ langsung turun untuk menyelamatkan Nevercracker. Ia lalu memberikan bom kepada DJ dan menyuruhnya untuk melemparkan ke cerobong asap rumah itu. Saat DJ hampir menyalakan bom, rumah itu menyerangnya, dan hal ini membuat DJ dan Jenny jatuh ke sebuah galian. DJ lalu melihat kren dan mempunyai rencana naik ke atas kren agar ia bisa memasukkan bom ke cerobong asap rumah itu. Namun sebelumnya, ia harus memastikan bahwa rumah itu berada di bawahnya. DJ menyuruh Chowder untuk memancing rumah itu, lalu Chowder pun melakukannya. Singkat cerita, Chowder berhasil membawa rumah itu ke bawah kren. DJ lalu bergelantungan dan menyuruh Jenny untuk memberikan bomnya. Jenny pun melempar bom itu kepada DJ, dan DJ langsung memasukkannya ke cerobong asap sambil bergelantungan. Bom itu berhasil masuk dan meledak, yang membuat rumah itu pun hancur.
Setelah kejadian itu, Nevercracker berterima kasih kepada DJ dan kawan-kawan karena mereka sudah membebaskan kutukan rumah itu. Setelahnya, mereka mengembalikan mainan kepada anak-anak yang pernah kehilangan mainannya di sana. Lalu Jenny dijemput oleh ibunya dan langsung pulang. Kehidupan kembali normal dan film pun berakhir. Sekian alur cerita dari film Monster House. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe untuk mendukung channel ini. Request juga film apa aja yang akan kita bahas selanjutnya di kolom komentar. Saya Mr. X, tetaplah berada di alur yang benar.